Pemirsa, unjuk rasa buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di sejumlah wilayah. Namun selain turun ke jalan, sejumlah serikat buruh kini fokus untuk menyiapkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir sejak pekan lalu hingga saat ini, baik skala besar maupun kecil di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah aksi turun ke jalan, sejumlah serikat buruh kini fokus menyiapkan berkas gugatan Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI. Banyak sekali kecurigaan-kecurigaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali memang bully-bulian. Kalau mereka merasa kita tidak cepat tangkap gitu, dikira mereka kalau ada gugat kayak MK sekarang harus berangkat besok. Anak-anak tidak tahu bahwa itu butuh persiapan, butuh otak memang manusia yang kalau backgroundnya tidak bagus dan sarjana hukum juga saya kira tidak akan mampu melihat ini gitu. Makanya ada serikat buruh tertentu meng-hire memang yang punya nama kan, tapi bagi kami tidak akan melakukan karena kami tidak punya anggaran untuk itu. Jadi lawyer yang ada di kita saja. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah menerima sejumlah berkas permohonan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja dari sejumlah serikat buruh dari pihak lainnya. Hingga hari ini, sudah ada 3 pihak yang mengajukan permohonan tersebut baik dari perorangan maupun serikat buruh. Berkas permohonan akan segera diverifikasi dalam waktu 7 hari. Ya, pasti MK akan melihat kelengkapan dokumen permohonannya gitu kan. Ada permohonan tertulisnya, ada identitas pemohonnya, ada surat kuasanya kalau pakai kuasa hukum gitu kan, atau ada alat bukti yang lain. Nah itu semuanya diverifikasi. Kalau belum lengkap akan diminta melengkapi pemohon. Tapi kalau hasil verifikasi menyatakan lengkap, maka ya diregistrasi. Ketika berkas sudah dinyatakan lengkap, permohonan akan disidangkan paling lama 14 hari. Sidang meliputi sidang pendahuluan, pemeriksaan, hingga mendengarkan keterangan pihak termohon. Jika sudah cukup, MK akan memutuskan melalui sidang pleno terbuka. Dari Jakarta, Vena Malinda, Nanda Sinaga, iNews melaporkan. Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja kini menjadi sorotan di tengah masyarakat. Selain sektor ekonomi, Undang-Undang Cipta Kerja juga bersinggungan dengan keberlangsungan lingkungan. Lalu apa saja dampak positif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap lingkungan? Kami akan membahasnya bersama Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bambang Hendroyono. Ya, selamat malam Bapak Bambang. Selamat malam Mbak Mira. Ya, Pak Bambang, apa tanggapan Anda mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan juga manfaat dari Undang-Undang Cipta Kerja terutama dari sisi lingkungan hidup? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja memang menjadi salah satu undang-undang yang menjadikan pemerintah kita semua di kementerian lembaga untuk sama-sama mengintegrasikan kembali seluruh regulasi yang selama ini berada dalam masing-masing sektor di undang-undang masing-masing. Dan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah telah menyatukan satu tujuan untuk memudahkan dan juga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan kepastian hak-hak masyarakat yang tidak lepas dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menjamin adanya deregulasi dan debirokratisasi bagi aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat dan juga bagaimana menjamin investasi yang berbasis tentunya pendekatan berisiko itu akan menjadi satu kesatuan diberikannya kepastian usaha untuk investasi. Nah Pak Bambang, Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri kan berarti dinilai penting ya Pak ya. Nah untuk menyelesaikan juga warisan masalah berkaitan dengan konflik-konflik tenurial kawasan hutan. Tanggapan Bapak bagaimana?
dalam kaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sangat terkait dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya di kehutanan, ketika selama 5 tahun ini pemerintah menjamin keberpihakan kepada masyarakat demi keadilan dalam mengelola kawasan hutan. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kita memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk memperoleh akses legal dalam mengelola kawasan hutan. Dan ini menjadi penguatan dalam penyelesaian masalah-masalah atau warisan konflik teritorial yang selama ini ada di dalam kawasan hutan, dan kita mengedepankan keadilan bagi masyarakat untuk bisa secara legal mengelola kawasan hutan. Dan pola-polanya juga kita sudah siapkan dan bahkan sudah berjalan sampai saat ini. Insya Allah konflik atau masalah-masalah yang selama ini sudah berjalan lama bisa didekati dengan kebijakan pemberian akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Pak Bambang, berarti kan Undang-Undang Cipta Kerja pada bidang lingkungan hidup ini menurut tanggapan Pak Bambang sendiri sangat berpihak kepada rakyat, terutama akses legal. Nah, selain itu ada contoh nyata apa, Pak? Iya. Contoh nyata keberpihakan pada rakyat ini. Contoh nyata yang diberikan oleh pemerintah selama ini yang namanya kebijakan perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang diberikan kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan, baik masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat, untuk bisa mengelola kawasan hutan yang menjadi tempat hidupnya. Dan selama ini mereka sudah turun-temurun ada di sana, sehingga sejak di tahun 2014, kebijakan perhutanan sosial ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan alokasi hutan seluas 12,7 juta hektar yang diberikan kepada masyarakat yang berada di kawasan hutan dan di sekitar kawasan hutan. Inilah kebijakan perhutanan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Alhamdulillah untuk pertama kalinya masuk dalam pasal 29A dan pasal 29B. Ini menjadi kekuatan baru dalam menjamin kepastian hukum masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan dalam kehidupannya sehari-hari untuk peningkatan kesejahteraannya dan juga menjamin hutan yang lestari. Jadi poin besarnya kebijakan perhutanan sosial ini untuk pertama kali masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang jelas sangat tepat ketika akses legal khusus diberikan kepada masyarakat. Ini nyata di lapangan tercipta lapangan kerja baru. Bukan hanya itu, kepastian hukum bagi rakyat itu semakin jelas. Jadi sekarang target 12,7 itu sudah diberikan sampai saat ini 4,2 juta hektar dari 12,7 juta hektar, dan terus diberikan apalagi dengan adanya kebijakan ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat dapat mewujudkan keinginan kita semua agar masyarakat bisa sejahtera dengan mengelola kawasan hutan yang ada di sekitarnya, dan bahkan yang paling penting adalah keadilan untuk rakyat, bukan hanya diberikan kepada swasta atau korporasi. Ya baik Pak, berarti masuknya perhutanan sosial dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak positif. Sesaat lagi kita akan melanjutkan Pak, apa tindak lanjut implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait perhutanan sosial, namun usai jeda berikut.